Baik, kembali berjumpa Mister Didik ya. Sini ketemu lagi. Mohon maaf tadi terputus, biasa 40 menit terputus dan seperti biasa. Silakan ketika terputus kalian masuk dengan menggunakan meeting ID yang sama dan passcode yang sama. Oke, cepat sekali nih, langsung bergabung. Cap. Oke. Baik, jadi bisa ulangi. Tadi tahsinya, banyakan masih belum lancar. Kedua kemungkinan, memang belum bisa karena jarang belajar, atau sebelumnya sudah bisa, sudah lancar. Tetapi karena jarang membaca Al-Quran, ya, sehingga kemampuan, keterampilan atau skill kalian jadi menurun. Itu bisa jadi. Maka kuncinya supaya Al-Qur'annya jadi lancar, sering-seringlah membaca Al-Qur'an. Maka akan jadi semakin lancar. Dan orang yang suka membaca Al-Qur'an kelak akan masuk surga, dan kedua orang tuanya juga akan dimasukkan ke dalam surga dan diberi pakaian yang indah yang terbuat dari nur atau dari cahaya, dan juga diberi mahkota yang terbuat dari nur atau dari cahaya. Jadi keren banget bagi orang yang mau belajar Al-Qur'an, ya. Oke, silakan nanti kalian lebih rajin lagi membaca Al-Qur'an, besok bisa akan tunjuk lagi. Baik, kita hari ini akan belajar IPA, ilmu pengetahuan alam. Dan tentang apa kita belajarnya sudah tahu belum? Tentang Pak. Tentang apa kira-kira hari ini? Listrik Oh statis. Ya, iya, listrik statis. Betul banget. Apa sih bedanya listrik statis sama listrik dinamis? Ada yang sudah belajar sebelumnya? Langsung jawab boleh. Kalau listrik statis itu intinya listrik yang diam. Listrik yang diam. Nah, listrik dinamis itu listrik yang mengalir. Seperti kabel di rumah kalian dari PLN. Kalau kamu coba-coba pegang, apa yang terjadi? Setrum. Itu namanya listrik dinamis. Listrik dinamis, artinya listrik yang bergerak atau listrik yang mengalir. Jadi kamu megang ya kamu ditabrak, makanya. Tapi kalau listrik statis itu listrik yang diam, dipegang ya nggak apa-apa orang dia diam. Baterai, kamu tahu baterai ya? Baterai itu di dalamnya ada energi listriknya kan? Iya. Nah, kalau kamu pegang nggak apa-apa kan? Itu di dalamnya itu namanya listrik statis. Di dalam baterai, di dalam power bank, di dalam aki, itu ada energi listriknya, tetapi itu listrik statis, diam. Batu jam itu ya? Iya, baterai. Tetapi ketika baterai itu dihubungkan dengan kabel, ya, misalnya ini baterai, dihubungkan kabel. Baterai kayak gini. Mana? AA yang dipegang Namia. Ya, itu ketika ujungnya positif dan negatif dengan kabel dan diberi lampu, maka lampunya jadi nyala kan? Nah, itu dari listrik, tapi nggak bergerak ya, Mister? Ya, dari listrik yang statis, akhirnya dia jadi listrik yang dinamis, ya. Karena tadinya listriknya terkurung di dalam baterai, ya, listriknya terkurung di dalam baterai. Itu statis, diam berarti. Setelah dikasih kabel di ujung-ujungnya, terus dikasih lampu, maka listrik itu bisa keluar mengalir melalui kabel dan lampunya bisa hidup. Dan kamu kalau coba menjilat kabelnya, kamu coba aja jilat kabelnya yang terhubung baterai, maka lidahmu akan terasa zret
gitu. Karena listrik statis yang tadinya sangat mematikan. Dia menjadi mengalir keluar melalui kabel. Oke, jadi listrik dinamis itu butuh konduktor, butuh kabel. Tapi kalau nggak ada kabel ya dia listriknya jadi diam. Nah, kita akan belajar tentang itu. Oke, kita diserahkan share screen, jadi silakan mute semuanya ya, mute semuanya mikrofonnya. Oke. Oke, di sini ada tema 7 tentang gaya listrik. Gaya listrik, ya ada gaya banyak banget ya. Gaya gravitasi, gaya magnet. Nah, ini gaya listrik dan lebih spesifik lagi kita akan belajar tentang listrik statis. Apa itu listrik statis dan bagaimana uji cobanya. Tema 7, subtema 2. Oke, kita masih belajar di KD 3.3 ya, yaitu mengidentifikasi macam-macam gaya, antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Bisa ulangi lagi, gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda menjadi bergerak, berhenti, diam, berubah arah, berubah bentuk, menjadi lebih cepat, atau menjadi lebih lambat. Oke. Nah, gaya listrik. Kalian bisa lihat di sini. Ini ada gambar serpian kertas dan penggaris. Ya. Loh, itu serpian kertasnya kok bisa melayang? Nah, serpian kertasnya kok bisa melayang? Oke, bahkan menempel. Kenapa? Apa yang terjadi? Apa yang menyebabkan serpian kertas itu bisa melayang, menempel ke penggaris? Nah, ternyata itu penggaris setelah digosokkan ke rambut, penggaris dapat menarik potongan kertas. Penggaris dapat menarik potongan kertas. Kenapa kok bisa menarik potongan kertas? Kenapa bisa menarik potongan kertas? Oke, Mister ngatur dulu ini. Gaya yang ditimbulkan oleh benda yang bermuatan listrik. Ya, gaya listrik itu adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda yang bermuatan listrik. Benda yang bermuatan listrik sejenis jika didekatkan akan tolak menolak. Ya, kayak magnet. Kalau magnet itu ada kutub utara, ada kutub selatan. Kalau listrik itu ada kutub positif, ada kutub negatif. Dan sama, magnet kalau kutubnya sama didekatkan akan tolak menolak. Kalau kutubnya beda akan saling tarik menarik. Begitu juga listrik. Benda yang bermuatan listrik tidak sejenis jika didekatkan akan tarik menarik. Sama seperti di penggaris ini. Berarti ini salah satunya ada yang positif lebih gede dan satunya ada yang negatifnya lebih gede. Berarti sehingga positif dan negatif dia akan tarik menarik. Nah, kita akan lihat skema percobaan listrik statis. Nah, di sini penggaris plastik dan kertas kecil mempunyai jumlah muatan negatif dan muatan positif yang sama. Pertamanya ya sebelum digosok, benda itu memiliki jumlah muatan negatif dan positif yang sama. Oleh karena itu penggaris plastik tidak mampu menarik potongan kertas karena sama. Ya. Positif negatifnya sama. Kedua, setelah itu penggaris digosok ke kain wol, ya. Penggaris dapat menarik potongan-potongan kertas jika penggaris digosokkan pada rambut, kain wol atau kain sutra.
Kenapa ya kok jadi bisa menarik? Setelah penggaris plastik digosok dengan kain wol, penggaris plastik dapat menarik serpihan kertas. Nah, yang tadinya di gambar nomor 1 ini, diam aja kertasnya. Gambar nomor 3, pada terbang nempel ke penggaris. Keempat, ketika penggaris, nah ini sebabnya, perhatikan nih di sini sebabnya. Ketika penggaris plastik digosok dengan kain wol, terjadi perpindahan muatan negatif dari kain wol menuju penggaris plastik. Nah, muatan negatif di kain wol, pindah. Berarti muatan negatif di penggaris berkurang apa bertambah? Bertambah ya. Nah, sehingga itu yang menjadikan tidak seimbang. Karena muatan negatif di penggaris menjadi lebih banyak. Nah, penggaris plastik mengandung lebih banyak muatan negatif karena mendapat sejumlah muatan negatif dari kain wol. Akibatnya, penggaris plastik menjadi bermuatan negatif. Walaupun ada positifnya, tetapi lebih banyak negatifnya. Jadi bisa dikatakan penggaris sekarang menjadi bermuatan negatif. Mengapa yang berpindah muatan negatif bukan positif? Apa? Karena muatan negatif mempunyai massa itu berat ya. Berat tanpa pengaruh gravitasi. Intinya berat. Yang lebih ringan dibanding muatan positif. Sehingga muatan negatif lebih mudah bergerak, meloncat dan pindah. Nah, itu. Karena penggaris muatan negatifnya lebih banyak, ketika didekatkan dengan serpian kertas yang tadi positif dan negatifnya seimbang, maka serpian kertas menjadi tertarik ke penggaris. Karena di dalam penggaris muatan negatifnya lebih banyak. Ingat, ketika muatan negatif dan positif didekatkan, maka akan tarik-menarik. Oke, nah ini Mister tunjukkan video uji cobanya. Oke, Mister ulang lagi share screen-nya karena biar muncul suaranya ya. Oke, ini. Listrik statis. Silakan dibaca ya. Penggaris plastik dan kertas kecil memiliki jumlah muatan negatif dan muatan positif yang sama. Maka tidak bisa saling tarik-menarik karena sama positif dan negatifnya. Setelah itu penggaris digosokkan ke kain wol, rambut atau kain sutra, bahkan tisu juga bisa. Nah, muatan negatif yang ada di kain wol meloncat berpindah ke penggaris sehingga muatan negatif di penggaris lebih banyak dan bisa menarik kertas. Perhatikan, penggaris berubah menjadi bermuatan negatif. Mengapa yang berpindah muatan negatif buatan muatan positif? Karena muatan negatif mempunyai massa yang lebih ringan dibanding muatan positif, sehingga muatan negatif lebih mudah bergerak. Oke. Nah, listrik statis. Apa itu listrik statis? Listrik statis itu artinya diam atau tidak mengalir. Ya. Listrik yang diam atau tidak mengalir disebut listrik statis adalah kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tetap atau statis atau diam. Ya, seperti tadi di penggaris, di mana? Kertas. Bahkan di tubuh kita sebenarnya juga ada listrik.
anak-anak. Ya, di tubuh kita ada listrik, di rambut kita juga ada listrik. Tetapi itu listriknya listrik statis, bukan listrik dinamis. Nanti kalau kamu mengandung listrik dinamis, waduh, salaman sama kamu bisa kesetrum, bisa didik. Ya, bahaya ini kamu. Electric Man, ya. Nanti lawannya Iron Man. Oh, Iron Man kan dari besi, kamu Electric Man. Nanti kamu ketemu Iron Man bisa saling setrum. Nanti. Jadi listrik yang ada di tubuh kita adalah listrik statis. Nah, listrik statis juga merupakan ketidakseimbangan muatan listrik dalam atau pada permukaan sebuah benda. Ya, tadi contohnya penggaris dan serpihan kertas. Muatan listrik tetap ada sampai benda kehilangannya dengan cara sebuah alat listrik melepaskan muatan listrik. Bisa juga nanti lama-lama akan hilang, akan habis dengan sendirinya. Ya seperti baterai kamu, HP kamu. Di dalamnya ada listrik statis, begitu disambungkan menjadi dinamis, mengalir keluar, lama-lama juga akan habis. Perlu dicas lagi, disambungin dengan listrik dinamis supaya pindah muatan-muatan positif negatif yang ada di listrik dinamis ke listrik statis tadi, sehingga penuh lagi, nanti dipakai lagi, habis lagi, dan begitu seterusnya. Itu ada yang sudah Rama Mulia Robani sudah uji coba ya. Kamu megang apa itu? Dari coba menciptakan listrik ya. Itu intinya kayak penggaris itu kayak dicas itu loh. Nah, digosok, dicas pakai kain wol sehingga muatan negatif yang ada di kain wol berpindah ke penggaris sehingga penggaris jadi negatifnya banyak, bisa menarik serpian kertas yang bermuatan positif. Nah, listrik dinamis sekarang. Apa itu listrik dinamis? Listrik dinamis artinya bergerak atau mengalir. Ya, sehingga listrik dinamis adalah listrik yang bergerak dari posisi yang muatan elektrodnya tinggi menuju yang rendah. Ya kayak air ya, mengalir dari tempat tinggi yang ke tempat yang rendah. Begitu juga listrik dari muatannya yang gede ke muatan yang kecil. Dari gardu PLN ke rumah-rumah ya, ke tempat yang sedikit. Sampai ke akhir televisi kalian, HP kalian ya. Tapi jangan coba-coba uji coba. Aku mau uji coba. Aku kemarin udah uji coba listrik statis, berhasil. Sekarang aku mau uji coba listrik dinamis. Coba tak megang listrik dinamis, mau uji coba ini. Wah, bukannya jadi uji coba, malah kamu masuk PKU nanti ya. Jadi listrik dinamis ini berbahaya, jangan dipegang. Dan untuk mengalir listrik butuh konduktor ya. Listrik dinamis memerlukan konduktor. Konduktor itu artinya penyalur atau jembatan untuk menyalurkan arus listrik. Nah, konduktor itu bisa terbuat dari logam seperti tembaga, besi, dan aluminium. Kalau plastik, kayu sulit ya, karena itu bukan konduktor. Maka kalau kabel itu dibungkus apa? Dibungkus dengan plastik. Jadi kalau mau megang kabel ada plastiknya, bungkusnya nggak apa-apa kan, karena itu isolator atau penghalang. Coba kalau bungkus plastiknya itu kamu kelupas, kamu pegang kabelnya dalamnya, wah bisa merasakan listrik dinamis secara gratis. Mau nggak gratis megang listrik dinamis? Oh, nggak mau ya? Sama kayak yang di Taman Pintar itu ya, ada yang megang itu kan apa kayak bulat itu, globe itu, terus rambutnya pada berdiri kan, tahu nggak di Taman Pintar? Nah itu listrik statis juga sama itu. Kamu megang, tetapi tidak kesetrum, hanya berpengaruh rambutmu kayak ketarik itu, set gitu. Keren ya, Allah Subhanahu Wa Taala itu menciptakan gaya energi tidak kelihatan, tetapi sebenarnya ada loh, ya kan, mengalir nggak kelihatan. Maka kalau ada yang mana makhluk malaikat itu ada tapi nggak kelihatan, jin itu ada tapi nggak kelihatan. Dan kadang kita bisa merasakan kehadirannya karena tubuh kita juga mengandung listrik, energi. Mereka juga ada energinya. Ketika berdekatan kadang merinding, seret.
apa kayak rambut kita ketarik, yaitu kayak tarik menarik gitu. Kalau dibahas secara sains. Nah di sini baterai, power bank, aki yang tidak digunakan, maka listrik yang ada di dalamnya adalah statis atau diam atau tidak mengalir, ya. Tetapi begitu digunakan, maka arus listrik yang tadinya diam di dalam baterai menjadi mengalir sehingga berubah menjadi listrik dinamis. Oke, kalian sudah bisa bedakan ya apa itu listrik statis dan apa itu listrik dinamis. Baik. Tugasnya adalah sekarang nih baca buku tema 7. Nah, berarti siapkan bukunya. Mister akan menunjuk anak untuk membaca. Buka halaman 42. Buka halaman 42. Nah, melakukan percobaan listrik statis. Terus nanti dilanjutkan 43. Setelah itu membaca teks tentang perubahan energi 47-48. Kerjakan latihan soalnya, tidak perlu dikumpulkan. Dan yang terakhir nanti tugasnya adalah bacalah teks tentang perubahan energi listrik pada alat elektronik halaman 8. Oke. Dari kelas 4A, angkat tangan. Boleh angkat tangan pakai tangan dan juga pakai icon. Yang 4A dulu yang angkat tangan ya. Dibaca. Mbak Sabita. Silakan hidupkan mikrofonnya. Yuk dibaca paragraf pertama. Ayo mencoba. Mau ambil buku dulu. Oke, ambil buku dulu. Oke. Oke, diganti. 4A. Ada Mas Arar. Yuk silakan dihidupkan mikrofonnya Mas Arar. Oke, kembali ke Mbak Sabita. Sudah siap Mbak Sabita? Ya. Yuk dibaca. Halaman berapa, Pak? Halaman 42, paragraf pertama. Ayo membaca. Sejak dahulu baik suku Kanjang maupun suku Budi melarang penggunaan listrik dalam sehari. Mereka, menurutmu apa yang akan terjadi jika di rumahmu tidak menggunakan listrik? Apakah manfaat listrik dalam keseharian kita? Listrik mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Dua buah benda yang berbeda muatan dapat saling menolak dan menarik. Tarikan, menarik, atau tolakan antara dua buah benda bermuatan listrik disebabkan oleh gaya listrik. Oke, cukup ya. Dilanjut oleh kelas 4B. Oleh dibaca ada Mbak Arafah Zain. Mbak Arafah Zain. Silakan dihidupkan mikrofonnya. Ya. Benda yang bermuatan listrik sejenis jika berdekatan akan tolak-menolak. Adapun dua buah benda dengan muatan yang berbeda, tidak sejenis, akan tarik-menarik saat didekatkan satu sama lain. Gejala tarik-menarik antara dua buah benda seperti penggaris plastik dan potongan kecil kertas dapat dijelaskan
menggunakan konsep muatan listrik. Muatan listrik timbul karena adanya elektron yang dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Benda bermuatan positif adalah benda yang kekurangan elektron, sedangkan benda bermuatan negatif adalah benda yang kelebihan elektron. Untuk mengamati pengaruh gaya listrik, lakukanlah kegiatan berikut. Iya, terima kasih Mbak Arafa. Jadi benda yang bermuatan positif itu dia berarti kekurangan elektron, ya elektron itu muatan negatif. Sedangkan benda yang bermuatan negatif adalah benda yang kelebihan elektron. Nah, di bawah itu ada percobaan listrik statis, tapi di situ menggunakan sisir ya. Menggunakan sisir sama. Dibaca ya, dibaca boleh 4C. Dibaca tentang uji coba listrik statis. Siapa di 4C? Angkat tangan. 4C. Raise your hand. Oh, Galaxy Gamer ini angkat tangan. Yang 4C, Mbak Hafla. Yuk, Mbak Hafla 4C dibaca ya. Dihidupkan mikrofonnya. Ya. Listrik statis. Siapkan sisir plastik dan kertas. Langkah kegiatan. 1. Sobeklah kertas menjadi potongan-potongan kecil. 2. Dekatkan sisir ke sobekan kertas. Amatilah peristiwa yang terjadi. 3. Gosoklah sisir ke rambut selama 2 menit. 4. Dekatkan lagi sisir ke sobekan kertas. Amatilah peristiwa yang terjadi. Oke, terima kasih 4D. Sekarang yang perlu didiskusikan apa itu dibaca 4D oleh siapa? Angkat tangan 4D. Mbak Naila, hidupkan mikrofonnya. Yo, Mbak Naila 4D. Baca yang diskusi. Yang diskusi halaman 43. 1. Apa yang terjadi ketika sisir yang tidak digosokkan ke rambut didekatkan ke sobekan kertas? 2. Apa yang terjadi ketika sisir yang telah digosokkan ke rambut didekatkan ke sobekan kertas? 3. Apa yang dapat kamu simpulkan dari kegiatan ini? Ya, terima kasih. Nanti silakan nyoba sendiri ya. Terus kamu jawab apa yang terjadi ketika sisir belum digosok, bisa menarik apa enggak. Ketika sisir telah digosok, bisa menarik atau tidak. Tentu saja sisir yang kering ya, bukan sisir yang basah atau terkena minyak rambut. Oke. Nah, sekarang di bawah itu ada bacaan, judulnya listrik statis dan listrik dinamis. Kembali ke 4A. Ke 4A dibaca 4A. Angkat tangan Mas Farhanur, yuk. Hidupkan mikrofonnya. Yuk, paragraf 1. Listrik statis dan listrik dinamis. Pernahkah kamu mendengar kata statis dan dinamis? Artinya sesuatu yang diam. Sementara dinamis sesuatu yang bergerak dan bertenaga. Dalam gaya listrik dikenal pula istilah listrik statis dan listrik dinamis. Apakah yang dimaksud dengan listrik statis dan listrik dinamis? Oke, cukup. Ya, terima kasih. Satu paragraf. Sekarang dilanjut paragraf kedua kelas 4B.
Ya, kelas 4D ada Mbak Almira Sahda. Silakan dibaca Mbak Almira Sahda. Paragraf kedua. Saat kita menggosokkan balon ke rambut kita, terjadi perpindahan muatan listrik. Setelah muatan listrik pada kedua benda tersebut sama, gaya tarik-menarik pun hilang. Baik balon atau rambut akan melepas diri. Gaya listrik yang terdapat dalam percobaan tersebut merupakan contoh listrik statis. Listrik statis adalah listrik yang diam dan tidak mengalir. Iya, bagus sekali ya. Listrik statis adalah listrik yang diam atau tidak mengalir. Dan di bacaan uji cobanya tidak pakai penggaris, tidak pakai sisir, tapi pakai balon. 4B. Sekarang 4C. Paragraf ketiga dibaca 4C. Ada siapa nih? Ada yang angkat tangan nggak nih? 4C. Ada siapa nih? Mana ya? Oh, Lingga. Lingga yo, Lingga 4C. Mas Lingga. Dibaca paragraf ketiga. Nah, hidupkan mikrofonnya. Mas Lingga dengar nggak ini? Nggak dengar ya kayaknya ya? Nggak dengar kayaknya nih Mas Lingga. Yang 4C siapa nih? Mbak Kaisa ini 4 apa? 4C, oke Mbak Kaisa, Askara. Silakan dihidupkan mikrofonnya. Paragraf ketiga. Ini berbeda dengan listrik yang kita pergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap saat kita menggunakan listrik untuk menyalakan lampu dan berbagai perangkat elektronik lainnya. Listrik ini terus-menerus bergerak atau mengalir dalam suatu rangkaian listrik. Inilah yang disebut dengan listrik dinamis. Listrik dinamis memerlukan konduktor listrik yang berfungsi menyalur arus listrik. Konduktor biasanya terbuat dari logam seperti besi, tembaga, dan aluminium. Iya, terima kasih Mbak Kaisa. Nah, silakan kalian dilihat di situ di bawah ada gambar anak ngosokin balon ya. Nah, itu contoh uji coba listrik statis. Dan gambar yang di samping kanannya sebuah baterai ya. Baterai di dalamnya ada listrik statis, tapi ketika dihubungkan dengan kabel, yang ujung atas itu kutub positif, yang bawah negatif. Maka listrik yang statis tadinya diam di dalam baterai dia akan keluar lewat kabel menjadi listrik dinamis. Sehingga di situ tertulis listrik dinamis terdapat pada rangkaian listrik. Oke. Halaman 44 di situ ada kerjakan soal di bawah ini ya. Silakan kalian kerjakan, nanti tidak usah dikumpulkan untuk latihan saja ya, untuk latihan saja, jadi tidak perlu dikumpulkan. Apa itu listrik statis, apa itu listrik dinamis, apa itu proton, elektron, muatan. Elektron tadi apa? Negatif ya, elektron. Benda yang banyak elektronnya berarti muatannya negatif. Berarti kalau proton apa? Gitu. Sekarang halaman apa tadi selanjutnya? Halaman 47 ya. Buka halaman 47, ayo membaca. Ini tinggal 6 menit. 40 menit. Berarti dari 4 apa dari 4C ke 4D. Yuk dibaca 4D. Raise your hand Mbak Keiko. Hidupkan mikrofonnya. Ya. Ya, sudah. Ayo membaca. Ayo membaca. Menemukan listrik. Papua merupakan provinsi yang terletak paling barat di Kepulauan Indonesia. Selain memiliki tari daerah yang unik, Papua juga terkenal akan desa-desanya yang menawan dan asri. Akan tetapi masih banyak dari desa-desa tersebut yang belum tersentuh listrik.
Listrik amatilah dekat dengan kehidupan kita. Listrik yang biasanya dipakai untuk mempermudah kehidupan manusia merupakan listrik dinamis. Masih ingatkah kamu tentang Masih listrik ingat. statis? Lanjut, Mbak Keiko. Oh. Mana Mbak Keiko? Terputus ya. Oke. Dilanjutkan Mbak Kaisa. Masih ingatkah kamu? Pak, bentar Pak. Masih ingatkah kamu? Ingat nggak? Masih ingatkah kamu tentang listrik statis dan dinamis? Ternyata energi listrik dapat berubah menjadi bentuk yang lain. Bacalah teks di bawah ini dengan saksama. Udah, Pak. Ya. Tadi 4C ya, sekarang 4D. Ada Mas Muhammad Farhan. Silahkan hidupkan mikrofonnya. Yuk. 4A. Sorry. 4D yang dicari. Saya ganti dulu. 4D ada Mbak Aca, yuk Mbak Aca. Mbak Aca hidupkan mikrofonnya. 4D, Pak. 4D, kamu 4D. Perubahan energi listrik ya, Pak? Betul. Listrik, perubahan energi listrik. Listrik berperan besar dalam kehidupan kita. Dengan listrik kita dapat menyalakan lampu saat rumah kita gelap, menggunakan televisi untuk menonton acara kesukaan, atau bahkan mendinginkan ruangan yang panas. Listrik yang kita gunakan ini merupakan listrik dinamis. Listrik dinamis memerlukan konduktor untuk mengalirkan listrik. Iya, terima kasih. Cukup. Sekarang paragraf kedua, Mas Muhammad Farhan, silakan dihidupkan mikrofonnya. Yuk. Agar sebuah perangkat elektronik dapat dipergunakan, perangkat tersebut memerlukan aliran listrik. Listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Energi listrik yang dihasilkan kemudian berubah bentuk menjadi energi yang lain. Misalnya saja perubahan energi listrik pada mesin cuci. Energi listrik yang mengalir pada mesin cuci berubah menjadi energi gerak. Lalu bagaimana dengan pengering rambut? Pada pengering rambut, energi listrik berubah menjadi energi panas. Dapatkah kamu menerka perubahan energi apa yang terdapat pada blender yang dipakai ibumu di rumah? Ya, cukup. Dilanjutkan Mas Sandi. Kelas 4B, silakan hidupkan mikrofonnya. Mas Sandi Yuda. Yuk. Sebelum adanya listrik, masyarakat menggunakan energi lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya menggunakan lampu minyak atau lampu petromak. Penemuan energi listrik memudahkan manusia melakukan kegiatan sehari-hari. Dahulu energi listrik yang berubah menjadi energi cahaya yaitu lampu. Perubahan energi listrik tidak hanya menjadi energi cahaya, akan tetapi juga perubahan energi listrik menjadi energi gerak, yaitu kipas angin. Ada juga energi listrik yang menjadi energi suara, yaitu radio. Dan masih banyak lagi perubahan lainnya. Oke, sekarang kalian bisa lihat dalam 49, kalian isi ya. Di situ ada tabel nomor 1 sampai 10, ada setrika, itu perubahan dari energi apa menjadi energi apa, fungsinya apa, kamu isi, tidak perlu dikumpulkan, itu hanya untuk latihan saja ya. Yang jelas nanti di penilaian harian akan ditanyakan ya. Silakan latihan. Ini misal materi IPA sudah cukup. Mister close dulu. Setelah ini kalian join lagi untuk batik ya. Mister Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.